Baco, Bace, ini adalah cerita tentang perasaan cinta yang tidak didasari ketakwaan kepada Sang Pencipta. Cerita ini mengisahkan tentang seorang gadis desa yang ditinggal menikah kekasihnya. Diam-diam, balas dendam, dan membuat banyak orang kaget. Begini kisah lengkapnya. Di sebuah desa kecil di Sulawesi Selatan, hiduplah seorang gadis bernama Indah. Nama yang sesuai dengan kepribadiannya yang memancarkan pesona kesederhanaan dan kelembutan. Indah tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah panggung yang sederhana namun penuh dengan kehangatan. Sejak kecil, Indah sudah terbiasa dengan kehidupan yang penuh kerja keras, mulai dari membantu orang tuanya bertani hingga mengurus pekerjaan rumah tangga. Di sekolah, Indah dikenal sebagai gadis yang pintar dan rajin. Dia selalu menjadi peringkat teratas di kelas dan menjadi panutan bagi teman-temannya. Namun ada satu hal yang paling membuatnya berbeda. Indah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan seorang pemuda bernama Ardi. Ardi adalah seorang anak dari keluarga kaya yang tinggal di kota. Namun karena alasan tertentu, orang tuanya mengirimnya ke desa untuk melanjutkan sekolah. Ardi datang ke desa Indah ketika mereka masih duduk di bangku SMA. Meskipun berasal dari keluarga yang sangat berbeda, Indah dan Ardi langsung merasa nyaman satu sama lain. Ardi yang baru datang dari kota merasa canggung dan asing, sementara Indah dengan senang hati membimbingnya untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan desa yang jauh lebih sederhana. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dekat. Ardi selalu mengagumi kecerdasan dan ketulusan hati Indah. Sementara Indah, meskipun berasal dari keluarga sederhana, merasa ada rasa yang sangat kuat terhadap Ardi. Mereka menjadi pasangan yang tak terpisahkan di sekolah. Bahkan, seringkali Ardi mengantarkan Indah pulang dengan motor kesayangannya setelah sekolah selesai. Pada saat itu, hubungan mereka berjalan dengan sangat lancar. Tidak ada yang menghalangi cinta mereka. Bahkan perbedaan status sosial. Semua orang di desa mengenal keduanya sebagai pasangan yang serasi dan selalu saling mendukung. Namun, kehidupan memang seringkali penuh dengan kejutan. Ketika mereka lulus SMA, Ardi mendapatkan kabar bahwa ia diterima di Akademi Kepolisian, yang berarti ia akan melanjutkan studi dan pelatihannya untuk menjadi seorang polisi. Indah merasa bangga dan bahagia mendengar hal itu, meskipun juga merasakan sedikit kecemasan akan perubahan yang akan datang. Ardi harus pergi ke kota untuk melanjutkan pendidikan kepolisian, sementara Indah harus tetap tinggal di desa. Meskipun jarak memisahkan mereka, hubungan Indah dan Ardi tetap bertahan. Mereka terus berkomunikasi melalui surat, telepon, dan pesan singkat. Ardi seringkali bercerita tentang kehidupannya di kota. Sementara Indah berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari di desa. Mereka saling menguatkan satu sama lain, dan Indah merasa bangga setiap kali mendengar cerita tentang perjuangan Ardi untuk mencapai cita-citanya menjadi seorang polisi. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Terkadang, Ardi merasa tertekan dengan tuntutan keras dari orang tuanya, yang berharap ia akan menjadi seorang polisi yang sukses dan berprestasi. Ardi seringkali merasa terjebak antara kewajiban kepada keluarganya dan cinta yang ia rasakan terhadap Indah. Meskipun begitu, ia tidak pernah meragukan cintanya pada Indah, dan ia berjanji akan kembali ke desa setelah lulus. Pada saat yang sama, Indah merasa cemas. Meskipun ia sangat mencintai Ardi, ia tahu bahwa dunia mereka sangat berbeda. Ardi akan segera menjadi seorang polisi dengan penghasilan yang besar dan kedudukan yang tinggi, sementara Indah hanya seorang gadis desa yang sederhana. Meskipun begitu, ia tetap berusaha mendukung Ardi dan berharap suatu hari mereka bisa bersama. Setelah beberapa tahun, Ardi akhirnya lulus dari Akademi Kepolisian dan kembali ke desa untuk bertugas sebagai polisi. Ia merasa bangga dengan pencapaiannya, tetapi juga merasa cemas tentang bagaimana perasaan Indah terhadap perubahan status sosialnya. Indah
yang dulu seorang gadis desa, kini merasa dirinya semakin jauh dari kehidupan kota yang penuh kemewahan. Meskipun demikian, cinta mereka tetap tumbuh. Ardi sering mengajak Indah ke kota untuk berlibur dan menikmati kehidupan yang lebih modern. Indah merasa terkesan dengan segala kemewahan dan kenyamanan kota, tetapi hatinya tetap merasa bahwa kebahagiaan sejati ada di desa, di tempat yang penuh dengan kenangan bersama Ardi. Namun hidup tidak selalu seindah yang mereka harapkan. Suatu hari, ketika hubungan mereka sudah semakin matang, Ardi merasa bahwa ia harus membicarakan masa depan mereka dengan serius. Ia mulai berpikir tentang menikahi Indah, namun ada satu hal yang menghalanginya. Ibunya. Ibu Ardi, yang merupakan seorang wanita kota kaya dan sangat terpelajar, tidak pernah menyetujui hubungan mereka. Ibu Ardi selalu merasa bahwa Indah tidak cukup baik untuk anaknya. Ia berpendapat bahwa Ardi sebagai calon polisi dengan masa depan cerah seharusnya menikahi seorang wanita yang memiliki latar belakang yang setara dengannya. Ardi merasa bingung dan tertekan. Di satu sisi, ia sangat mencintai Indah dan tidak ingin mengecewakannya. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa ia harus menghormati keinginan ibunya, terutama karena ibunya adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Ibu Ardi telah memberikan segalanya untuk memastikan Ardi sukses, dan Ardi merasa bahwa ia tidak bisa menolak kehendak ibunya begitu saja. Ardi pun mulai terombang-ambing antara dua pilihan yang sulit. Ia berusaha menjelaskan kepada ibunya bahwa ia sangat mencintai Indah dan bahwa mereka memiliki hubungan yang kuat. Namun, ibunya tetap bersikeras bahwa Indah bukan pilihan yang tepat. Ardi merasa semakin bingung dan tersudutkan. Pada suatu malam, Ardi akhirnya memutuskan untuk menemui Indah dan memberitahunya tentang apa yang telah terjadi. Indah merasa sangat terkejut dan sedih mendengar bahwa Ardi akan memilih untuk mengikuti kehendak ibunya dan menikahi wanita yang dipilihkan oleh ibunya. Wanita itu adalah seorang perempuan kaya dan berkarir yang berasal dari kota, seseorang yang dianggap lebih pantas oleh Ibu Ardi. Indah merasa sangat terluka. Selama ini, ia telah memberikan seluruh hatinya kepada Ardi, selalu mendukungnya dalam setiap langkah, bahkan ketika hidup mereka penuh dengan tantangan. Namun Ardi memilih untuk mengikuti kehendak ibunya, meninggalkan dirinya yang hanya seorang gadis desa tanpa banyak harta. Dalam percakapan itu, Indah berusaha untuk tetap tenang. Meskipun hatinya hancur, ia berkata kepada Ardi, "Aku tahu, aku bukan siapa-siapa dibandingkan dengan wanita yang ibumu pilihkan, tapi aku sudah melakukan yang terbaik untukmu. Aku berharap kau bahagia." Ardi yang merasa tertekan dan bingung hanya bisa mengangguk tanpa kata. Ia merasa sangat bersalah, tetapi ia juga merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain. Indah merasa sangat sakit hati setelah percakapan itu. Ia merasa bahwa semua yang ia lakukan untuk Ardi selama ini sia-sia. Ia merasa hina dan diperlakukan seperti tidak ada artinya. Orang-orang di desa pun mulai menggunjingkan tentang hubungan mereka, menyalahkan Indah karena tidak mampu mempertahankan hubungan tersebut. Mereka mengatakan bahwa gadis desa seperti Indah memang tidak pantas dengan pria kota seperti Ardi. Hari-hari berlalu dan Indah merasa semakin terpuruk. Namun suatu malam, ia bertemu dengan seorang dukun yang dikenal bisa memberikan solusi bagi orang-orang yang merasa teraniaya. Indah merasa sangat putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Dukun itu mengatakan kepadanya bahwa ada cara untuk membalas dendam, untuk membuat Ardi merasakan sakit yang sama dengan yang ia rasakan. Dukun itu memberikan ramuan yang disebut doti, yang katanya bisa membuat seseorang terjebak dalam keadaan yang sangat aneh, tidak hidup tetapi juga tidak mati. Indah merasa
bahwa ini adalah cara untuk membalas Ardi, dan meskipun hatinya penuh kebingungan dan rasa sakit, ia memutuskan untuk melakukannya. Dengan tekad yang kuat, Indah mempersiapkan doti tersebut, dan pada malam yang penuh keheningan, ia mengirimkan ramuan itu kepada Ardi. Sejak saat itu, Ardi mengalami perubahan yang sangat aneh. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, dan tidak bisa merasakan apapun. Ia terjebak dalam keadaan yang tidak hidup, tetapi juga tidak mati. Ardi merasa seolah-olah dunianya berhenti. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, dan yang lebih menyakitkan, ia merasa sangat kesepian. Semua orang yang mencintainya, termasuk ibu dan keluarga, mereka bingung dan cemas, tetapi tidak bisa menemukan solusi. Sementara itu, Indah merasa campur aduk. Ia tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah balas dendam. Tetapi di satu sisi, ia juga merasa tidak bisa menghapus rasa sakit yang ada dalam hatinya. Cinta yang ia miliki untuk Ardi telah berubah menjadi dendam yang sulit dikendalikan. Begitu banyak yang terjadi di antara mereka, dan semuanya berujung pada tragedi yang tak terbayangkan. Hari-hari berlalu, namun keadaan Ardi tetap sama. Ia terperangkap dalam sebuah kondisi yang aneh, tidak hidup, tidak mati. Keluarga Ardi sangat khawatir dan terus mencari cara untuk mengembalikannya. Namun segala usaha yang mereka lakukan sia-sia. Semua upaya medis, baik modern maupun tradisional, tidak dapat menjelaskan kondisi yang menimpa Ardi. Tak ada seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, kecuali Indah. Indah yang merasa kebingungannya mulai menguat, merasa semakin terpenjara dalam rasa sakit dan dendamnya. Ia tahu bahwa apa yang dilakukannya sangat keliru. Namun di satu sisi, ia merasa terpuaskan oleh kenyataan bahwa Ardi kini merasakan apa yang ia rasakan, terperangkap dalam ketidakberdayaan. Namun di luar sana, ada orang yang tidak tinggal diam. Ibu Ardi yang selama ini memaksa Ardi untuk memilih wanita dari kota, akhirnya memutuskan untuk menemui Indah. Ia tak ingin kehilangan putranya, meskipun hubungannya dengan Indah tidak pernah begitu harmonis. Ia tahu jika ada seseorang yang bisa menyelesaikan masalah ini, itu hanya Indah. Pada suatu pagi yang sunyi, Indah didatangi oleh Ibu Ardi di rumahnya. Ia datang dengan ekspresi penuh kecemasan dan harapan. Ibu Ardi, seorang wanita yang selalu memandang rendah Indah, terlihat lebih tua dan lelah dari biasanya. Berbicara dengan nada tegas, namun penuh kekhawatiran. Ibu datang untuk meminta tolong padamu, Indah, kata Ibu Ardi dengan suara yang gemetar. Ibu tidak tahu apa yang telah terjadi pada Ardi, tapi Ibu yakin kamu bisa membantunya. Hentikan doti itu. Kembalikan dia seperti semula. Indah yang sedang duduk di teras rumahnya menatapnya dengan mata yang kosong. Rasa bersalah dan dendam yang selama ini ia pendam mulai mengalir kembali. Ia merasa sangat bingung, seolah-olah ada perang batin yang terjadi dalam dirinya. Namun saat itu juga, kata-kata Ibu Ardi yang telah merendahkannya selama ini terdengar sangat mengganggu hatinya. Indah tidak langsung menjawab. Ia menatap Ibu Ardi yang kini ada di depannya. Matanya penuh dengan keputusasaan dan rasa sakit. Kenapa Ibu baru datang sekarang? Tanya Indah dengan nada datar. Kenapa baru sekarang Ibu peduli pada Ardi? Selama ini, Ibu hanya memaksanya untuk memilih wanita yang Ibu anggap pantas. Apa yang Ibu harapkan dariku? Ibu Ardi tampak sangat terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia menunduk seolah-olah merasa bersalah atas semua yang terjadi. Ibu tidak tahu, jawabnya lirih. Ibu hanya ingin dia bahagia, Indah. Ibu hanya ingin dia bisa hidup dengan baik, menikah dengan seseorang yang bisa mendampinginya.
Ibu tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu. Indah tertawa pahit mendengar penjelasan itu. Ibu ingin dia bahagia, tapi kenapa ibu tidak peduli dengan kebahagiaannya saat dia bersama saya? Kata Indah dengan suara yang semakin keras. Ibu hanya melihat harta dan status sosial, bukan hati. Aku mencintai Ardi dengan tulus dan ibu merenggut itu dariku. Jika aku tidak bisa memilikinya, maka tidak ada orang yang bisa memilikinya. Ibu Ardi akhirnya berbicara dengan suara berat, penuh kesedihan. Indah, apa yang kau lakukan ini bukan solusi. Tidak ada kebahagiaan yang bisa dibangun dengan rasa sakit seperti ini. Ardi tidak akan kembali dengan cara seperti ini. Hentikan itu demi kebaikanmu dan kebaikan kita semua. Indah terdiam sejenak. Kata-kata Ibu Ardi menembus hatinya. Namun rasa sakit yang ia rasakan terlalu dalam untuk bisa dihentikan begitu saja. Ia tahu jika ia berhenti sekarang, semua pengorbanannya selama ini akan sia-sia. Namun ia juga tahu bahwa apa yang dilakukannya kini bukanlah jalan keluar. Aku tidak peduli, jawab Indah dengan tegas. Selama Ardi bukan milikku, tidak ada orang yang berhak memilikinya. Ibu bisa memintanya kembali, tapi aku tidak akan membiarkannya hidup dengan bahagia. Aku lebih baik melihatnya terjebak seperti ini daripada melihatnya bersama wanita lain. Kata-kata itu meluncur keluar dari bibir Indah dengan penuh amarah. Ibu Ardi yang selama ini selalu merasa benar, hanya bisa terdiam. Tidak tahu apa yang harus dikatakan. Malam itu, Indah merasa kembali terperangkap dalam dilema batin yang semakin menghancurkannya. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan sudah melampaui batas. Tetapi di sisi lain, rasa sakit yang terpendam terlalu besar untuk bisa dilepaskan begitu saja. Ardi yang dulu selalu ada untuknya, kini terjebak dalam kondisi yang tidak manusiawi. Apakah ini yang pantas untuknya? Di dalam kesendiriannya, Indah mendapati dirinya mulai meragukan keputusan yang telah ia buat. Dalam hening malam, ia mulai terpikir apakah dendam yang telah ia tumpuk selama ini benar-benar dapat membayar rasa sakit yang telah ia alami. Sementara itu, di rumah Ardi, ibunya tidak bisa berhenti menangis, meratapi nasib anaknya yang tidak tahu bagaimana caranya bisa kembali ke kehidupan semula. Pada suatu hari, Indah mendatangi Ardi. Indah duduk di sisi ranjang Ardi. Matanya menatap kosong keluar jendela, menyaksikan hujan yang turun perlahan. Hujan yang seolah ikut merasakan kesedihan yang mendalam, menghapus segala kenangan indah yang pernah ada antara mereka. Ardi yang terbaring di tempat tidur tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, hanya terjebak dalam kondisi yang entah hidup atau mati. Tubuhnya hangat, tetapi jiwanya tak pernah benar-benar kembali. Ia adalah bayangan dari sosok yang dulu sangat dicintai Indah. Sejak pertemuan terakhirnya dengan Ibu Ardi, Indah merasa lebih terperangkap dalam keputusasaan. Dia tahu, meskipun ada usaha untuk membatalkan doti yang ia kirimkan, tak ada yang bisa mengembalikan semuanya. Tidak ada cara untuk menghapus kenyataan bahwa cinta mereka telah berakhir dengan cara yang sangat tragis. Semua yang mereka bangun bersama, kepercayaan, harapan, dan impian tiba-tiba hancur hanya karena perbedaan yang tak bisa mereka atasi. Indah merasa sangat bersalah. Ia melihat Ardi dalam keadaannya yang sekarang dan hatinya hancur berkeping-keping. Namun di sisi lain, ia merasa bahwa tak ada jalan lain yang bisa ia tempuh selain menerima kenyataan ini. Dia tak bisa lagi hidup tanpa Ardi. Dan Ardi, yang kini terperangkap di antara kehidupan dan kematian, tak mungkin kembali ke kehidupan seperti sebelumnya. Hari demi hari berlalu, dan Indah merasakan beratnya hidup tanpa Ardi. Suatu malam, setelah berhari-hari merenung, ia mengambil keputusan yang sangat sulit. Ia akan mengikuti Ardi, mengakhiri semuanya, dan mengakhiri penderitaan
yang terus menghantui hati mereka berdua. Dengan langkah yang penuh penyesalan, Indah menuju ke tempat yang dulu sering mereka kunjungi bersama. Sebuah tebing yang menghadap ke laut lepas. Tempat di mana mereka sering berbicara tentang masa depan, tentang impian, dan tentang cinta mereka yang murni. Di sana Indah berdiri menatap laut yang luas dengan penuh rasa sakit. Hatinya begitu penuh dengan kebingungan dan kehampaan. Seolah tak ada lagi alasan untuk bertahan hidup. Di saat yang sama, Ardi yang masih terbaring lemah di rumah merasakan kedekatan Indah. Ada sesuatu dalam dirinya yang merasa bahwa Indah sedang menghadapi keputusan besar. Tetapi seperti tubuhnya yang terperangkap dalam ketidakberdayaan, ia tidak bisa bergerak untuk menghentikan Indah. Tidak ada lagi cara baginya untuk mengatasi keadaan ini. Keadaan yang ia ciptakan dengan memilih untuk mengikuti kehendak ibunya. Dan akhirnya berujung pada penghancuran segalanya. Ardi yang tidak dapat berbicara atau bergerak mulai merasakan bahwa perpisahan mereka sudah tak terhindarkan. Ia ingin meminta maaf kepada Indah, namun kata-kata itu tidak pernah bisa keluar dari bibirnya yang kini mati rasa. Ia ingin memeluk Indah, menghiburnya, tetapi tubuhnya tetap tak berdaya, terkurung dalam keadaan yang lebih buruk dari kematian. Sementara itu, Indah yang berdiri di tepi tebing, memejamkan matanya dan memikirkan Ardi. Semua kenangan indah mereka, cinta yang pernah mereka bagi, dan perjuangan mereka selama ini berputar dalam pikirannya. Tetapi yang lebih kuat dari semuanya adalah rasa sakit yang terus-menerus menggorogoti hatinya. Jika aku tidak bisa bersamanya, maka tidak ada lagi arti hidup ini, pikirnya. Indah melangkah mundur sedikit, menatap laut yang luas dan gelap. Ia merasakan angin yang menerpa wajahnya, seperti sebuah pelukan terakhir dari alam semesta yang mengerti penderitaannya. Dalam sekejap, Indah melangkah maju, dan tubuhnya terjatuh ke dalam kedalaman laut yang gelap, menghilang dalam kegelapan yang tak terhingga. Kematian Indah adalah akhir dari segala rasa sakit, tetapi bagi orang yang mencintainya, termasuk Ardi, segalanya tidak berakhir dengan mudah. Ketika kabar tentang kematian Indah sampai ke rumah Ardi, ibunya merasa sangat terkejut dan hancur. Ibunya tidak pernah membayangkan bahwa perasaan mereka yang terbelah antara cinta dan harapan bisa berujung seperti ini. Ardi meskipun dalam keadaan tak bernyawa, merasakan betapa kosongnya dunia tanpa Indah. Dalam keheningan malam itu, Ardi akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Tubuhnya yang telah lama terperangkap dalam keadaan tanpa hidup, tanpa harapan, akhirnya lepas dari segala penderitaan. Namun kepergiannya tidak disaksikan oleh siapapun, selain bayang-bayangan masa lalu yang menyakitkan, kenangan tentang cinta yang telah lama hilang.